Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita membaca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, di pertemuan 3 ini kalian masih berhubungan dengan kontrol panel hosting ya, atau hosting dan web domain. Nah anak-anakku, masih ingatkah kalian kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ya, kemarin kalian membahas mengenai domain dan jenis-jenis layanan hosting. Nah, saya mau tanya, kemarin di domain itu terbagi menjadi berapa jenisnya? Ya, di domain itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama ada top level domain, terus second level domain, sama third level domain atau subdomain. Nah, masih ingatkah kalian top level domain itu apa? Yang mana kira-kira top level domain? Ya, top level domain itu seperti .com, .org, lalu .gov, terus .edu. Nah, itu adalah top level domain atau TLD. Nah, sedangkan second level domain itu yang mana? Second level domain itu adalah yang di tengah, sebelumnya .com atau .org, seperti Google. Ya kan ada google.com. Nah, itu Google-nya itu adalah second level domain. Terus Facebook ya, itu adalah second level domain. Terus ada juga third level domain tadi, seperti apa? Subdomain. Subdomain itu berarti di depannya second level domain, seperti apa? Translate google.com. Nah, translate-nya itu namanya adalah subdomain. Ada juga seperti ujian.smk.alhuda.kdr.sj.id. Nah, yang mana subdomainnya? Yang subdomainnya adalah ujian. Sedangkan SMK Alhuda KDR itu adalah apa? Second level domain. Sedangkan SJID apakah top level domain? Bukan. SJID karena itu masuk dalam kategori apa namanya? Untuk negara-negara tertentu ya, itu termasuk jenis CCTLD ya. CCTLD itu adalah domain yang khusus ditujukan bagi negara-negara tertentu kayak .go.id ya, terus apa namanya .jp atau punya Jepang ya, itu termasuk CCTLD. Apakah termasuk TLD juga Pak di dalamnya dari CCTLD itu? Ya, itu termasuk TLD, tapi bukan TLD. Termasuk kategorinya di TLD tapi jenisnya CCTLD. Paham ya? Oke, kalau TLD tadi kan seperti .com. Nah, .com kan dipecah lagi. Nah, dipecah lagi seperti .go.id, .jp ya. Itu adalah CCTLD ya. Paham ya? Oke. Kita sekarang lanjut ke pertemuan 3 ya. Oh iya, saya lupa. Mau tanya dulu jenis-jenis layanan server, jenis-jenis layanan hosting kemarin. Apa aja? Kira-kira? Ya, jenis-jenis layanan hosting kemarin yaitu seperti apa? Free hosting. Terus apa lagi? Share hosting. Terus apa lagi? VPS hosting, dedicated hosting, cloud hosting, colocation server hosting ya. Itu adalah jenis-jenis layanan hosting. Nah, nanti kalian di pertemuan 3 ya akan membahas mengenai apa? Ya, kalian harus mampu nanti memahami tahapan menggunakan hosting. Yang kedua, harus memahami keuntungan menggunakan layanan hosting. Yang ketiga adalah
kalian harus mampu menginstalasi salah satu hosting gratis. Nah, nanti kita tentukan di sini adalah control panel yang kita gunakan yang biasa kita pelajari, yaitu EHCP yang biasa dipelajari nanti. Biasanya digunakan untuk praktek-praktek atau yang lain, biasanya control panelnya pakai EHCP jenisnya ya. Oke, kita lanjut sekarang tahapan menggunakan hosting. Nanti waktu kalian ingin membuat hosting, yang pertama kalian harus lakukan adalah yaitu membeli hosting dulu ya. Silahkan nanti kalian membeli hosting itu tentukan paket hosting dulu yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sekarang saat untuk membeli hosting. Sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu kalian ingin membeli yang mana hostingnya. Ya, kalau website kalian kecil berarti kalau uangnya mepet ya beli yang kecil dulu. Nanti kan bisa di-upgrade. Nah, Pak, saya mau tanya, cara membelinya hosting di mana? Nah, cara membelinya hosting bisa kalian buka layanan hosting ya. Seperti niagahoster.co.id, ardetamedia.com, nusantarahost.co.id, rumahweb.com. Nah, itu bisa kalian buka. Nah, di situ nanti ada paket-paket yang akan disediakan oleh pelayan atau penyedia hosting. Nah, paketnya itu biasanya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai juga 3 tahun. Berarti nanti maksudnya apa? Kalau ada paket 3 tahun, 2 tahun, berarti nanti setiap pembayarannya, masa habis paketnya kalian membayar lagi, berarti 3 tahun bayar lagi. Ada yang 6 bulan, berarti setiap 6 bulan kalian harus membayar untuk memperpanjang apa? Hosting kalian. Ya. Itu. Nah, di situ nanti akan ditawarkan jenis-jenis paket hosting. Silahkan dibeli sesuai dengan kebutuhan kalian dan spesifikasi yang kalian butuhkan, dan otomatis disesuaikan dengan biaya atau uang kalian, pembiayaan kalian berapa ya. Jangan sampai beli yang besar tapi uangnya belum ada. Nanti tenang aja, kalian beli yang kecil nanti bisa di-upgrade. Jadi nggak usah beli yang besar dulu, kecuali kalau kalian website kalian besar ya, berarti silakan beli yang besar tapi ya disesuaikan dengan keuangan kalian ya. Setelah itu kalian memilih durasi tadi ya. Setelah kalian memilih durasi tadi, silakan memilih nama domain. Nah, di paketan itu sudah ada nama domain juga untuk yang disediakan. Atau bisa kalian ketik sendiri domainnya apa ya. Apakah nanti misalkan bawangku.com. Nah, bawangku silakan kalian ketikkan sendiri. Nah, sedangkan .com, .net, .rg atau .co.id atau apapun itu silakan milih salah satu. Di situ ada menu drop down, silakan dipilih ya. Biasanya gitu. Silakan dipilih, silakan buat domainnya, TLD-nya silakan dibuat. Silakan buat SLD-nya sendiri ya, kayak bawangku lah misalkan itu. Terus .com-nya silakan milih, itu TLD-nya silakan dipilih, atau sisi TLD-nya .co.id atau yang lain silakan dipilih, atau .biz ya, atau .tv itu silakan dipilih. Sesuaikan dengan website kalian di bidang apa, bergerak di bidang apa ya. Saya kembali, jangan memilih kalau kalian bergerak di bidang internet misalkan, pembuatan jasa internet misalkan, kalian memilihnya .tv ya. Itu nanti di mesin pencarian termasuk kategori punyanya TV, padahal kalian bergerak di bidang jaringan. Kalau bidang jaringan berarti apa? .net. Atau globalnya pakai .com misalkan. Ya. Paham ya? Silakan dipilih salah satu, sesuaikan TLD-nya bergerak di bidang apa kalian ya. Terus nanti waktu kalian sudah memilih itu, akan ada menu pendaftaran biasanya ya. Silakan dimasukkan ya. Silakan milih domain. Setelah itu kalian akan masuk ke pendaftaran ya. Silakan diisi data-datanya di situ ya. Setelah diisi ya, jangan lupa syaratnya kalian harus punya apa? Email yang aktif ya, yang biasa kalian gunakan nanti. Karena itu nanti akan dibuat untuk pemberian informasi-informasi dari penyedia layanan hosting ke kalian ya. Yang kedua adalah KTP ya, kartu identitas diri ya, sebagai penanggung jawabnya siapa dari pembelian hosting itu ya. Setelah yang ketiga dan nomor HP aktif, siapa tahu
nanti nomor HP-nya dibutuhkan untuk konfirmasi dan sebagainya ya, jangan lupa ya. Tuh. Terus ingat, tadi saya menyinggung domain, jangan membuat nama domain ya yang sudah dipakai orang lain. Itu nanti pasti tidak bisa ya. Buatlah email yang buatlah domain yang unik yang belum pernah dibuat oleh orang lain. Oke, itu untuk pembelian hosting ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah email aktivasi hosting. Setelah nanti kalian melakukan pendaftaran dan pembayaran, kalian akan mendapatkan email aktivasi dari penyedia layanan hosting. Nah, email ini nanti atau email aktivasi ini adalah email yang berisi informasi tentang akun hosting yang diterima saat layanan hosting diaktifkan. Nah, biasanya baris-baris penting untuk informasi akun hosting itu ada domain, ada IP address, ada username, ada password. Nah, domain nanti ya otomatis nama domain yang kalian buat tadi pasti tercantum di situ di email pemberitahuan atau email aktivasi. Sedangkan IP address-nya nanti kalian akan diberi yang digunakan IP address-nya ini loh ya. Karena apa? Nama domain itu sebenarnya translasi ya dari IP ke domain. Nanti dari domain dikembalikan lagi jadi IP. Karena sebenarnya adalah untuk pemanggilan website itu menggunakan IP. Tapi tidak mungkin kan orang menghafal IP. Nah, ada sistem yang digunakan menerjemahkan IP ke domain itu yaitu DNS itu ya. Oke. Lalu nanti ada juga informasi mengenai username. Nah, username-nya ini yang kalian buat ya. Username untuk cPanel-nya apa. Nah, sedangkan password-nya itu biasanya password cPanel dan itu biasanya didapatkan otomatis dari sistem penyedia layanan hosting. Nah, nanti kalau sudah kalian mendapatkan email ya, otomatis nanti kalian dapat informasi ini. Setelah itu kalian masuk. Jangan lupa setelah masuk apa? Ganti password sesuai dengan keinginan kalian. Passwordnya apa? Biar apa? Biar kalian ingat. Nanti passwordnya lupa kayak 878JK8 gitu terus cPanel lah. Itu ya kalau hafal, kalau nggak hafal. Nah, buatlah yang mudah, unik tapi tidak diketahui orang-orang lain. Oke ya. Tapi dengan syarat email aktivasi hostingnya akan dikirim kalau kalian sudah melakukan pembayaran ya, biasanya seperti itu. Kalau sudah kalian melakukan pembayaran, kalian akan mendapatkan email aktivasi hosting. Oke ya, paham ya? Oke. Setelah kalian melakukan pembelian hosting, email aktif hosting, yaitu ada control panel hosting. Nah, di sini control panel hosting itu ada sebuah aplikasi online berupa website yang diakses melalui program browser yang berfungsi untuk mengatur akun hosting seperti membuat email, membuat subdomain, melihat statistik, mengunggah file dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa control panel yang sering digunakan itu seperti Plex, IHCP tadi ya, Vista CP, Bebuso, S-Panel, C-Panel ya. Itu yang biasa sering digunakan. Ya. Jadi ini website control panel hosting ini untuk mengkonfigurasi atau mengatur nanti file-file dari email ya, subdomain ya, statistik, mengunggah file dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, dari yang tadi ada yang ditanyakan sebelum kita masuk keuntungan menggunakan layanan hosting? Ada yang ditanyakan enggak? Yang jelas belum bisa ditanyakan ya. Nah, karena kita menggunakan metode daring, nggak mungkin bisa langsung menjawab. Kalau ingin menjawab atau bertanya silahkan masuk ke forum diskusi di Microsoft Teams. Oke, kita lanjut dulu. Di materi selanjutnya itu mengenai keuntungan menggunakan layanan hosting ya. Yaitu pemilik website saja menginginkan layanan hosting yang berkualitas karena dapat memberikan keuntungan seperti berikut. Nah, kalau kalian nanti dalam memilih sebuah pembelian hosting ya, jangan lupa nanti pasti ada keuntungan-keuntungan. Yang pertama adalah data perusahaan yang disimpan akan aman. Nah, biasanya penyedia layanan hosting itu ya, kalau providernya berkualitas ya, itu pasti akan melindungi data kalian. Jadi pilihlah hosting yang berkualitas
pasti datanya insya Allah aman ya. Yang kedua, akses data ke server akan lebih cepat stabil. Nah, kalau hosting providernya berkualitas juga ya, selain dari sisi tadi data aman ya, pengaksesan data ke server atau pemanggilan website kalian nanti ya akan cepat dan stabil, tidak sering down ya, tidak sering drop, dalam artian tidak bisa diakses, itu jarang sekali ya. Jadi pastikan pilih akses data ke server itu lebih cepat, jadi bisa diakses secara berkontinu ya. Yang ketiga, selalu memaksimalkan kesehatan di kondisi server yang membuat Anda akan selalu hidup dan diusahakan tidak pernah down alias mati. Jadi nomor 2 tadi juga akses cepat, yang ketiga tadi seperti saya bilang tadi ya, biar tidak down ya. Yang keempat, jika Anda punya kesulitan atau keluhan, maka timnya siap membantu 24 jam. Jadi kalau ada permasalahan ya, itu kalau provider berkualitas juga sama, pasti akan menyediakan call center atau service center itu secara 24 jam. Kalian bisa menghubungi jika ada kendala ya. Tuh Pak, orangnya berarti gak tidur loh Pak. Ya gantian shift Thomas ya. Mosok ya orangnya apakah tetap sama itu aja ya, tidak mungkin ya, pasti gantian. Cuma bisa siap membantu 24 jam untuk kalian jika ada kendala ya. Oke, yang kelima, memberikan metode pembayaran sangat mudah. Nah, jika provider yang yang berkualitas itu pastinya teknik-teknik pembayarannya atau metode pembayarannya itu pasti sangat mudah dalam hal transaksi keuangan. Dia tidak akan mempersulit pelanggannya ya. Karena nanti kalau dipersulit pelanggannya pergi hanya karena teknis pembayaran ya. Jadi pasti nanti ada pembayaran dari bank, transfer ATM ya. Pasti ada ya. Biasanya kalau ATM tidak bisa, misalkan transfer ya, biasanya bayar lewat bank, nanti struknya dikirim, saya sudah melakukan pembayaran. Nah itu biasanya nanti langsung bisa otomatis aktif ya, dengan menunjukkan bukti itu ada dikirim email, biasanya seperti itu. Ada strategi khusus yang diberikan untuk pelanggan hosting, biar pelanggan hosting tidak kebingungan dalam hal cara pembayaran. Oke, yang keenam sekarang, biasanya provider hosting yang berkualitas juga memberikan semua tutorial mengenai hal yang berhubungan dengan jasanya secara gratis. Pasti ada tutorialnya. Di mana? Di websitenya penyedia layanan hosting lah tentunya ya. Yang ketujuh, sudah pasti jelas ada garansi kembali 100%. Nah, kalau ini ya yang berkualitas ya, pasti tentu kalau memberikan jaminan ini ya berani ya. Jadi ya kalau server down, sering down dan sebagainya harus ada jaminan ini pastinya. Karena apa? Nanti kalau sering down terus kita tolong bayar, berarti dia tidak bonafit kalau tidak berani memberikan garansi kembali 100%. Karena dia kan sudah berjanji tapi mengingkari kalau dia tidak bonafit ya. Tapi kalau yang bonafit, kalau memang katakan down terus kita nggak nyaman dan sering down ya, pas kamu ingin mengklaimkan ya, pasti uang kalian dikembalikan. Kecuali ya kalau kamu ngapusi, nah itu nggak mungkin ya. Jangan seperti itu juga kalian ya. Pasti penyedia hosting itu akan mengembalikan uang kalian 100% kalau ada kendala server down, sering terjadi dalam satu hari, misalkan 20 kali down. Nah itu sudah tidak bonafit kalau sampai sering down 20 kali dalam satu hari bahkan lebih. Nah itu kalian bisa mengklaimkan itu. Tapi kalau cuma satu kali ya, siapa tahu ada perbaikan data atau maintenance, kita kan tidak tahu untuk memperbarui sistemnya. Nah kita kan tidak tahu. Kalau satu hari cuma satu kali ya wajar lah ya. Jadi kalau satu hari terus down dalam satu kali kamu terus mengklaimkan, ya janganlah ya. Ya
dikira-kira sendirilah. Kalau yang sering down itu seperti apa, pasti kalian tahu, pasti kalian merasakan kalau sudah pernah apa nanti terbiasa di hosting, bermain di hosting atau domain ya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada ya mestinya ya, keuntungan kok. Nah, kita lanjut. Setelah ini kalian akan disuruh memperhatikan praktikum ya. Nanti silakan kalian lihat tutorial di bawahnya. Nanti ada dua ya. Yang kedua video pembelajaran ini, yang pertama adalah video pembelajaran ini, yang kedua adalah video bagaimana cara menginstal EHCP di komputer kalian ya. Silakan diperhatikan, jangan sampai terlewat ya. Kalau ada komputer kalian di rumah, laptop atau yang lain sudah terinstalasi VirtualBox ya, silakan dicoba. Tapi dengan syarat kalian harus sudah punya instalasi Linux dulu ya, untuk membuat sistemnya Linux di VirtualBox-nya ya. Baru kalian install aplikasi EHCP untuk control panel hosting. Paham ya? Oke. Jadi kalau ada penjelasan pertama sampai penjelasan ketiga atau pertemuan pertama sampai pertemuan 3 ada yang kurang jelas, silahkan didiskusikan di forum diskusi Microsoft Teams ya. Silahkan, nanti akan saya bantu menjawab. Tapi dengan syarat kalau bisa ya temennya dahulu yang menjawab, jangan langsung saya ya. Nanti kalau ada yang kurang pas, kurang tepat, baru saya akan berkomentar di situ ya. Buatlah kelompok kecil kalian di situ, saling menjawab ya. Nanti kalau jawaban kalian ada yang kurang tepat, baru saya akan membantu menjawab ya. Oke. Nah, oke, sudah selesai ya. Saya juga sudah memberikan kode grup lagi untuk mengingatkan kalian ya, biar tidak lupa kode grupnya di Microsoft Teams ya. Paham ya? Nah, tentunya nanti ada soal seperti biasa ya. Silahkan dikerjakan. Dan praktikumnya insya Allah juga ada tugas. Silahkan nanti dicermati, dibaca di situ, dipahami ya. Nanti silahkan dijawab. Oke? Kalau kurang jelas, saya ulangi, silahkan masuk Microsoft Teams, diskusi di situ. Nanti kurang tepat, saya akan bantu menjawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat dalam menggapai cita-cita. Semangat.